Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu kemarin bahwa kita tambahan untuk pertemuan yang ke-10 ya. Silahkan isi absen dulu dari Ibu input untuk attendance-nya. Kemudian nanti kan minggu depan kita kuliah Jumat, Sabtunya minggu depan juga tambahan karena tanggal merah ya minggu lalu. Nah, jadi kita lanjutkan dengan materi yang kemarin yang FIFO ya. Ibu share screen. Oke, kemarin kita sudah belajar ya untuk metode penentuan persediaan ini kan ada untuk beberapa penentuan harga pokok penjualan kemarin kan Ibu jelaskan ada 5, tapi yang akan lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai FIFO dan average. Nah, kalau yang FIFO itu kan masuk pertama, keluar pertama ya. Kemarin sudah dijelaskan juga untuk FIFO perpetual bahwa yang pertama masuk akan langsung kita jual. Misalnya kemarin ini kan tanggal 1 transaksinya ada di saldo awal, saldo persediaannya jumlahnya 10, biayanya 20, maka totalnya $200. Nah, jadi kalau jadi saldo awal itu berasal dari saldo akhir di periode sebelumnya. Misalnya sekarang tahun 2021, misalnya Januari 2021, maka saldo awal kita adalah saldo akhir di tahun 2020. Nah, kemudian tanggal berikutnya tanggal 4 terjadinya transaksi penjualan 7 unit ya kan. 7 unit, maka yang akan kita jual adalah yang $20 yang kemarin ya, yang tanggal 1-nya. Maka bersisa jadi 3 unit, bersisa tinggal $60 untuk persediaan. Kemudian pada tanggal 10 terjadinya pembelian 8 unit, harganya $21, naik ya $1, maka akan kita catat kedua-duanya ya. Kita catat kedua-duanya. Yang pertama yang tersisa yang 3 unit yang harga $20 dengan yang baru yang 8 unit yang harganya $21. Nah, harus dicatat kedua-duanya karena harga biayanya kan berbeda. Kemudian pada tanggal 22 terjadinya penjualan 4 unit. Yang akan kita jual adalah yang pertama dulu yang kita habiskan, yang masuk pertama. Nah, karena kita akan menjual 4 unit, kita habiskan dulu yang 3 unit ini dulu. Yang 3 unit dulu kita habiskan, lalu kita ambilkan 1 unit yang di 8 unit ini. Jadi 1 yang harganya $21, maka bersisa 7 unit. Kemudian pada tanggal 28 terjadinya lagi penjualan 2 unit. Terjadinya penjualan 2 unit, maka yang 2 ini diambil dari yang 7 yang bersisa. Yang 7 yang bersisa ini kita ambil 2 unit, maka bersisa menjadi 5 unit. Dia kalau belajar akun persediaan perpetual FIFO ini, matematikanya harus jalan ya. Kira-kira kalau misalnya udah berapa tersisanya, berapa yang kita jual, nah akan kita kurangi berarti yang sisa persediaannya. Kemudian pada tanggal 30 terjadinya pembelian 10 unit. Nah, harganya berbeda lagi, harganya naik lagi, maka harus dicatat juga yang tersisa dengan yang baru. Nah, yang tersisa kan tadi 5 unit. Nah, harganya yang 21. Kemudian kita tambahkan lagi 10 unit yang baru kita beli yang harganya $22. Maka dikalikan menjadi $220. Ini kegunaannya adalah supaya kita tahu berapa saldo persediaan yang ada tersedia di gudang. Berarti kalau misalnya di tanggal 31, berarti nanti yang tersisa persediaan adalah $325 dengan rincian 15 unit. Terdiri atas 5 unit yang harganya $21, 10 unit yang harganya $22. Kemudian untuk harga pokok penjualannya kan karena kita kalau udah transaksinya penjualan kita letakkan di harga pokok penjualan. Kalau pembelian kita dimasukkan ke transaksi pembelian. Maka untuk harga pokok penjualan di akhir periode adanya 13 unit barang yang terjual, total harga pokok penjualnya adalah $263. Kemudian untuk pembelian yang barang yang kita beli selama periode wait ya anak ibu main listrik. Oke, maaf ya pengasuh ibu minta izin ya karena ibu minta izin karena neneknya meninggal. Oke, lanjut lagi. Maka kita lihat di pembelian ini kan kita selama 1 bulan ini kita membeli 18 unit barang. 18 unit barang dengan harga
yang $21, 8 unit, dan 10 unit dengan harga $22. Jadi ini gunanya adalah untuk mengetahui saldo persediaan, kemudian harga pokok penjualan, dan pembelian. Ini untuk perpetual FIFO yang kemarin ya, udah Ibu jelaskan. Jadi ini mengulang aja. Paham nggak ya dengan perpetual FIFO ini? Kalian paham? Paham, Bu. Yang lain gimana? Yang lain bagaimana? Muhammad Khairul? Apa? Paham? Muhammad Khairul yang mana orangnya? Nggak on cam ya? Oke, yang lain gimana? Widarma? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang kemarin yang periodik. Seperti yang kita ketahui, kalau periodik itu kan kita akan mengetahui sisa persediaan itu kan dengan perhitungan fisik di akhir periode. Jadi kita menggunakan ini logika. Nah, di soalnya ini adalah pembelian dan persediaan awal. Berarti yang kita ketahui kan kemarin kalau ada transaksi pembelian, maka akunnya yang dicatat adalah pembelian, atau di bawahnya yang di kreditnya itu kan apakah kas atau hutang ya, pembelian, kas atau hutang. Nah, di sini diketahui adanya transaksi pembelian dan persediaan awal. Nah, bahwa kita ingin mengetahui berapa total persediaan yang sudah dibeli gitu dan persediaan awal. Kita jumlahkan bahwa totalnya adalah 1000 unit. 200 unit ditambah 300 unit ditambah 400 unit ditambah 100 unit, jadi 1000 unit yang tersedia untuk dijual. Jadi transaksinya kita pisahkan dulu, jangan kalian gabung antara persediaan awal, pembelian, dan penjualan. Karena kita ingin tahu dulu berapa unit yang tersedia untuk dijual, jadi kita harus mencari dulu persediaan awal dan pembeliannya saja. Ya, jadi kalau ada soal mengenai periodik FIFO, kalian kelompokkan dulu, dicari dulu berapa unit yang tersedia untuk dijual dengan cara mana yang persediaan awal, pembelian, digabung semuanya. Nah, kemudian kita hitung 1000 unit antara 1000 unit barang yang tersedia untuk dijual. Ternyata setelah dihitung dari perhitungan fisik di gudang bahwa adanya 700 unit yang terjual selama 1 tahun tersebut. Kalau misalnya 1000 unit tersedia yang untuk dijual, yang terjualnya adalah 700 unit, maka yang tersisa di gudang adalah 300 unit. Ya, yang tersisa di gudang adalah 300 unit. Kemudian kita hitung di sini dulu harga per masing-masingnya berapa. Untuk saldo awalnya 200 dikali $9, 1.800. Pembelian tanggal 10 Maret 300 dikalikan 10, 3.000. Pembelian tanggal 21 Desember 400 dikalikan $11, 4.400. Kemudian 100 dikalikan $12, 1.200. Ini adalah 1000 unit yang tersedia untuk dijual. Dengan totalnya adalah 10.400. Ini merupakan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian karena dari perhitungan fisik bahwa 700 yang terjual, maka dengan menggunakan FIFO, unit-unit yang pertama dibeli secara teoritis merupakan unit yang pertama kali dijual. Nah, otomatis dari tanggal 1 itu adalah yang dijual pertama kali. Kan dinamakan FIFO first in first out. Berarti yang pertama dulu yang kita habiskan, 700 yang di awal dulu yang kita nolkan. Kemudian ini perhitungannya untuk periodik FIFO. Yang awal kan sudah kita jual 0 berarti ya, sudah habis yang saldo awal yang 200 ini sudah habis. Kemudian kita habiskan dulu yang 300 unit pembelian tanggal 10 Maret, baru 500 yang terjual. Di keterangannya kan 700 unit, maka kita ambil 200 unit yang harganya $11. Jadi yang 200 unit itu sudah terjual, maka bersisa dari 200 unit. Dia kan ini 400 unit tadi di soalnya ya. Kita balik ke soalnya. Ini kan 400 unit. 400 unit yang harga $11. Maka yang 200 unit ini kita jual. Tersisa jadinya 200 unit dikalikan $11. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih belum paham di sini, kalian buat aja yang transaksi 300 unit yang di akhir. Berarti 100 unit yang harganya $12 dan 200 unit yang harganya $11. Ini akan kita kalikan.
2.200 ditambah 1.200 menjadi 3.400. Ini yang merupakan persediaan akhir ya, yang persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal di tahun berikutnya ya. Nah, kemudian ingin mengetahui harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya itu berarti yang terjual ya, yang terjual tadi. Oke, berarti yang terjual tadi kan barang yang tersedia untuk dijual sudah kita hitung ya 10.400. Yang tadi yang pembelian ditambah dengan persediaan awal 10.400. Dikurangi persediaan akhir yang udah kita hitung ini. Ya, jadi 10.400 dikurangi 3.400 maka harga pokok penjualannya adalah 7.000 dolar. Memang kalau untuk periodik FIFO memang isi gitu ya, mudah gitu. Kalau yang penting analisis kita paham. Kalau FIFO otomatis 300 terakhir, yang 300 terakhir kita lihat pembelian terakhir itu tanggal berapa dan harga berapa. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang ini nanti kalian baca aja sendiri ya. Kemudian yang untuk perpetual LIFO. Ini kan kalau LIFO sudah tidak boleh digunakan lagi di perusahaan. Tapi hanya untuk pemahaman kalian aja, yang untuk pengetahuan aja. Nah, ini kalau misalnya untuk untuk LIFO ini dia barang yang masuk terakhir keluar pertama ya, masuk terakhir keluar pertama. Maka kalau soalnya sama kayak yang perpetual FIFO tadi kan tanggal 1 kita memiliki saldo awalnya 10 ya, 10 unit dengan harga 20. Tanggal 4 kita jual kan udah sama ya, tetap yang di awal karena nggak ada lagi harga yang lain. Nah, pada tanggal 4 dia pembelian lagi 8 unit ya kan, yang baru ini sama kayak yang FIFO tadi. Nah, yang tanggal 22 ini, yang tanggal 22 ini dia menjual 4 unit. Yang dijual yang 8 yang baru ini, bukan yang 3. Ya, itu bedanya. Kalau LIFO berarti yang baru masuk yang kita jual. Yang 8 unit yang harga baru ini yang kita jual, bukan yang tersisa yang 3 unit ini. Itu bedanya. Itu aja perbedaan antara FIFO dan LIFO. Kalau FIFO first in first out, masuk pertama keluar pertama. Kalau LIFO last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Kayaknya nggak perlu terlalu dasar, terlalu dalam untuk LIFO karena tidak boleh digunakan lagi di perusahaan ya. Kalau periodik LIFO juga begitu. Kalau periodik LIFO perbedaannya dalam perhitungannya itu, diasumsikan kan kembali bahwa 700 unit yang dijual selama tahun itu. Maka yang tersisa adalah yang di pembelian yang di awal. Saldo awal dengan pembelian yang di awal. Ya, itu bedanya. Nah, maka kebalik dengan tadi. Kalau tadi kan yang nolnya di atas. Kalau yang ini nolnya yang di bawah. Nolnya yang di bawah, yang 700 unit barang yang kita beli terakhir itu yang kita nolkan karena itu yang kita jual. Itu bedanya dengan FIFO dan LIFO. Maka yang akan tersisa kan 300 unit. 300 unit berarti yang saldo awal dengan pembelian yang pertama. Begitu ya. Sisanya kan 300 tadi ya dari 700 unit yang kita jual. Itu aja perbedaannya, analoginya. Jadi kalau misalnya FIFO yang kita nolkan adalah yang di pembelian awal dengan yang saldo awal. Tetapi kalau LIFO yang kita nolkan adalah yang pembelian di terakhir. Karena last in first out. Masuk terakhir keluar pertama, dan ini tidak boleh lagi digunakan di perusahaan karena akan mempengaruhi pertama dalam hal bisa manipulasi pajaknya bisa rendah ya. Kadang-kadang perusahaan bagaimana caranya untuk supaya pajaknya bayarnya rendah menggunakan LIFO, makanya nggak boleh lagi. Yang kedua, jika kalian menjual barang yang baru, otomatis barang yang lama akan kadaluarsa ya kan, karena kita jual terus barang yang baru, barang yang saldo awal tahun kemarin tuh udah kadaluarsa lagi, nggak bisa kita jual lagi. Oke, maka yang LIFO tidak terlalu dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke yang rata-rata, perpetual, rata-rata atau average. Nah, soalnya masih sama kayak tadi, cuman yang kita hitung, yang kita bedakan cara perhitungannya. Nah, ini adalah metode perpetual, wajib harus ada masih ada juga yang masih mau masuk ya. Sebentar. Wajib yang harus ada di kartu persediaan. Jadi perpetual itu harus punya kartu persediaan. Nah, kegunaannya apa? Supaya kalian nanti tahu ketika di saat kapanpun kita sudah tahu berapa saldo persediaan. Oke.
nggak apa-apa ya, anak ibu ikut duduk di sini. Oke, lanjut lagi di sini kita akun persediaan perpetual rata-rata. Nah, caranya kalian lihat di sini kan dia akan berbeda lagi ya cara perhitungannya. Nah, yang perpetual rata-rata nanti ada rumusnya, Nah, yang tadi kan yang FIFO dengan LIFO udah pada paham belum? Halo, Ibu. Udah, Bu. Stop share dulu ya. Ibu mau lihat dulu kalian ya. Oke. Ini yang masih belum masuk siapa nih? Oke, ada yang minta izin katanya baru ada kemalangan ya, ada jatuh dari motor, kecelakaan jadi nggak bisa on cam. Nggak apa-apa, Ibu izinkan. Oke, nah, jadi kan tadi sudah kita jelaskan mengenai FIFO dan LIFO. Nah, kita masuk ke yang average atau yang rata-rata. Nah, nanti besok Ibu berikan soal latihan supaya kalian paham bagaimana cara menghitung yang FIFO, yang FIFO aja lah dulu ya, yang FIFO, bagaimana cara menghitung first in, first out. Nah, sebentar Ibu tengok dulu pas stok soal Ibu ada nggak ya? Nah, Ibu kan pinginnya nanti di hari Jumat itu kita udah masuk ke ini lagi, ke aset tetap lagi ya. Makanya hari ini kita akan membahas mengenai persediaan. Oke, nah jadi supaya ini ya, supaya nggak bosan, nggak ngantuk Ibu terus yang ngomong. Sekarang coba Ibu kasih kesempatan kalian untuk menjawab pertanyaan Ibu ya. Coba siapa yang bisa jelaskan persediaan itu apa? Persediaan itu pengertiannya apa? Yang bisa jawab? Karena kalau Ibu terus yang ngomong kan jadinya kalian ngantuk nampak Ibu. Ada yang bisa jawab? Meli? Meli raise hand ya? Iya? Enggak ya? Oke, siapa yang bisa jawab? Persediaan itu apa? Menurut PESA? Aset lancar, Bu. Iya. Oke, Nabila? Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan. Itu ada lagi? Boleh, Ibu catat juga namanya. Ada yang bisa nambahkan? Dia kan ada 3 keadaan ya, persediaan itu apa itu? Udah, Bu. Oke, Rauda. Silakan, Rauda. Apa itu persediaan, Rauda? Persediaan itu sama dengan aset. Nah, aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Aset dalam bentuk bahan untuk digunakan dalam proses produksi. Ya, betul. Jadi kan Ibu jelaskan kemarin kan ada 3 persediaan ya, 3 persediaan. Pertama persediaan bahan baku ya, kalau untuk perusahaan manufaktur. Yang kedua persediaan barang dalam proses dan yang ketiga persediaan barang jadi. Jadi persediaan itu bisa berupa persediaan barang dagang, tersedia untuk dijual. Yang kedua bisa juga persediaan yang masih dalam proses dan juga yang terakhir bisa juga persediaan barang jadi. Nah, jadi kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian masih harus Bu kalau harus buka dulu PSAK-nya baru diingat aja bagian itu ya, jenis-jenis persediaan ya. Oke, kemudian mengenai pencatatan, metode pencatatan. Nah, metode pencatatan kemarin kan ada 2. Siapa yang bisa jawab? Metode pencatatan persediaan itu apa aja? Kemarin ada 2 ya. Ada apa aja? Yang ada yang dicatat persediaannya setiap ada transaksi langsung dicatat persediaannya, ada yang tidak. Apa namanya tuh? Siapa yang bisa jawab? IVA, Bu. Oke, Iva. Iva gimana? Metode perpetual dan metode periodik. Ya, ada metode perpetual dan ada metode periodik. Siapa yang bisa jelaskan lagi perbedaannya? Ada yang bisa jelaskan? Kalau enggak Ibu tunjuk ya. Siapa ya? Fauzan Kairi, mana orangnya? Ada kameranya. Fauzan Kairi. Jangan-jangan hidup Zoom-nya tapi kemana-mana dia nggak.
Kalau dalam media ada orangnya? Siapa lagi ya? Winda Rizky? Winda Rizky? Apakah ada orangnya? Bu, mau jawab, Bu. Oh iya, Namira, boleh Namira. Apa itu? Kalau metode perpetual itu jumlah barangnya dicatat, Bu. Mutasi barangnya dicatat. Kalau metode periodik enggak, Bu. Kalau metode fisikal gimana? Kalau metode periodik, jumlah barangnya enggak dicatat. Mutasi jumlah barangnya tidak dicatat, Bu. Kalau metode perpetual, mutasi jumlah barangnya dicatat. Ya, boleh. Jadi kemarin juga udah dijelaskan ya, kalau untuk perpetual setiap terjadinya transaksi, baik pembelian, baik penjualan, dicatat persediaannya berapa gitu kan. Kemudian kita mengetahui harga pokok penjualannya di setiap terjadinya transaksi. Tapi kalau untuk periodik kan tidak ya, terjadinya pembelian maka akunnya pembelian. Dan untuk mengetahui persediaan nanti di akhir periode dengan menggunakan perhitungan fisik. Itu ya, itu bedanya. Jadi itu harus paham ya. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir. Ibu ingin bertanya mengenai ini. Untuk penentuan harga pokok penjualan tadi ya, kan ada berbagai macam kan. Nah, bisa disebutkan apa aja tadi? Siapa yang bisa jawab? Untuk metode penentuan harga pokok penjualan yang barusan Ibu jelaskan, kita hitung-hitungan tadi. Ada yang bisa jawab? Halo, anybody home? Ada yang bisa jawab untuk menentukan harga pokok penjualan tadi? Yang di tabel-tabel tadi? 3 tuh, Bu. Irma, Bu. Siapa? Irma? Bima? Dharma, Bu. Oh iya, Widarma. Di mana Widarma? Udah Vivo, LIFO, dan average. LIFO dan average. Ya. Oke. Jadi tadi Widarma ya. Oke, tadi ada juga yang mau jawab. Apa bedanya Vivo dengan LIFO? Siapa lagi? Citra. Ya, Citra suaranya? Kalau Vivo itu masuk pertama, keluar pertama. Kalau Livo masuk pertama, keluarnya terakhir. Pertama, keluar terakhir. Enggak, masuk terakhir, keluar pertama ya, kebalik. Ya. Oh iya, maaf. Iya. Masuk terakhir, keluar pertama ya. Jadi masuknya terakhir, keluarnya pertama. Itu bedanya ya. Nah, itu perbedaan. Jadi ini kan waktu Zoom-nya tinggal berapa menit lagi. Kita ini dulu, kita screenshot dulu ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, Ibu masukkan lagi ke WA-nya. 4. Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Kenapa ini? Salin ya. Nah, karena ini ya, kan Ibu kemarin udah bilang tambahan kita kan cuma 1 Zoom aja. Nah, untuk yang PP2 rata-rata ini kan nggak cukup cuma waktu 7 menit lagi.
Nah, jadi Ibu rekam aja videonya, Ibu inputkan di Island ya untuk perhitungan perpetual rata-rata, kemudian yang periodik rata-rata, kemudian untuk menghitung biaya perolehan, dan mengenai LC NRV nanti Ibu masukkan juga di videonya ya. Karena Ibu sebenarnya Ibu dari jam 8 Ibu jadi juri ya. Jadi di UNES itu ada kegiatan duta akuntansi, pemilihan duta akuntansi. Ibu ditunjuk menjadi juri. Nah, sebenarnya dari tadi udah mulai, Ibu udah masuk tadi, tapi udah izin Ibu ngajar di D3, Ibu bilang kan. Jadi nanti Ibu inputkan aja video ininya ya, video pembelajaran yang cara menghitung perpetual rata-rata dan menghitung LCNRV ke Island-nya ya. Jadi untuk hari ini yang untuk Zoom-nya mungkin sampai sini aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Karena Bu. betul, karena kalau di UNES ini dia kegiatannya memang di hari Sabtu. Kebanyakan yang kuliah di UNES itu adalah mahasiswa yang kerja ya. Yang kerja, jadi mereka lebih banyak aktif di Jumat Sabtu. Oke, jadi Ibu akhiri dulu pertemuan tambahan melalui Zoom. Nanti untuk video yang perpetual rata-rata dan CNRV-nya kalian simak nanti di Island-nya. Oke, jadi minggu depan insya Allah kita masuk ke aset tetap lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Meeting for all ya.